warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Segara dengan channel saya Timbul 88 Channel. Untuk pertemuan kali ini kita itu membahas tentang bagaimana diri kita mengetahui seseorang itu sudah memiliki khodam pendamping atau belum. Nah, sebelum kita mulai tentang pembahasan, kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diri kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita selalu bersolawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang kita selalu nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Nah, mari kita bahas tentang tema kali ini, yaitu tentang bagaimana diri kita ataupun cara mengetahui diri kita ataupun seseorang sudah mempunyai seorang khodam pendamping ataupun belum. Tema kali ini kita bahas karena ada beberapa rekan kita yang menanyakan kepada saya, inbox melalui Facebook saya, yaitu Bayu Segara, itu menanyakan tentang bagaimana diri kita ataupun orang itu sudah mempunyai seorang khodam pendamping atau belum. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu ciri yang pertama yaitu ketika dia menatap ataupun melihat seseorang itu tatapannya itu sangat tajam dan sangat dalam ya. Jadi orang yang sudah mempunyai khodam pendamping itu biasanya ketika menatap seseorang ataupun melihat seseorang itu tatapannya itu sangat tajam ya. Seolah-olah itu sedang masuk ke dalam sukma orang yang sedang dilihat. Jadi orang yang dilihat itu merasa, jadi kalau bahasa orang Jawanya ya, kalau bahasa orang Kebumennya itu dibilang, waduh ini tatapannya kok ngeriamat gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi orang yang biasanya yang setahu saya itu orang yang udah mempunyai khodam pendamping itu kalau melihat itu sangat tajam ya. Jadi kita merasa wah ngeri nih orang lihat saya kok seperti itu kan. Jadi mentalnya itu yang orang yang dilihat itu down ya kalau bahasa orang Kebumennya ya. Nah, yang ciri yang kedua itu, jadi ketika orang itu udah mempunyai khodam pendamping ya, jadi ketika ngomong ataupun orang ketika dia ngasih tahu ke orang yang dengerin itu ngerasa adem, omongannya itu enak didengar ya kan. Jadi ketika orang itu ngomong kayaknya wah enak banget ya kan, enak didengar. Jadi seolah-olah itu omongannya itu nggak ada yang salah. Jadi ketika orang sebut ngomong itu, apapun yang diomong itu merasa wah emang bener ya omongan dia gitu. Padahal kalau mungkin orang lain, orang biasa yang nggak mempunyai khodam pendamping itu ketika ngomong pun ada salahnya ya. Tapi ya itulah kelebihan orang yang sudah mempunyai khodam pendamping ya. Ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga itu yaitu ketika orang yang sudah mempunyai khodam pendamping biasanya itu di lingkungan masyarakatnya pun merasa berbeda ya. Padahal dia bukan pejabat, bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang sudah mempunyai kedudukan tinggi di masyarakatnya, orang biasa tapi orang yang penampilannya biasa, tapi orang itu merasa kok orang ini aneh ya kan, merasa orang ini kok beda dari yang lain ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama itu jika orang itu udah punya khodam pendamping, jadi yang pertama itu tatapannya itu tajam ya, tatapannya itu penuh makna kalau orang Kebumen bilangnya itu. Yang jadi orang tuh melihatnya itu tajam, dalam, seolah-olah itu kita yang ditatap itu masuk ke dalam sukmanya ya, kayak gitu ya. Yang kedua itu, jadi kalau orang yang udah mempunyai khodam pendamping, yang ciri yang kedua itu kalau ngomong ataupun kalau dia berbicara gampang aja didengar sama orang ya kan. Jadi seolah-olah itu omongannya adem, padahal omongannya biasa, padahal omongannya sama kayak orang, tapi ketika dia ngomong itu enak aja didengar. Jadi kalau ada orang, padahal omongannya sama, misalkan orang lain itu ngasih tahu ke orang terus orang yang susah dibilangin misalkan, tapi ketika nggak diterima. Tapi ketika orang yang udah mempunyai kelebihan ataupun punya khodam pendamping itu, orang itu yang udah tadinya ngeyel kayak apa, kalau dibilangin nurut-nurut aja ya kan, seolah-olah itu ada yang menggerakkan hatinya supaya dia itu nurut atau melakukan apa yang dibicarakan orang tersebut. Nah, ciri yang keempat ini biasanya bagi orang-orang yang sudah dalam ataupun mempelajari di bidang praktisi supranatural, itu bisa menggunakan ilmu kebatinannya. Ini nggak bisa dilihat dari kasat mata ya, biasanya itu bahasa batin ataupun bisa dirasakan sama sesama orang yang mempunyai
tingkat kebatinan sangat tinggi ya, atau bukan sangat tinggi sih, bahasa kerennya itu udah mempelajari ya kan. Jadi sama-sama tahu nih, misalkan saya bisa ataupun udah punya kuda pendamping, sampean misalkan udah punya ya kan, udah punya kuda pendamping, ya sama-sama tahu ngobrol pakai bahasa batin pun udah paham orang ya. Bahasa kerennya kayak gitu, bahasa kebumennya. Yang kelima ini biasanya yang sama dengan ciri-ciri yang keempat, yaitu biasanya dia bisa merasakan ataupun bisa bahasa enaknya ya. Jadi sama-sama tahu gitu, misalkan sampean punya kuda penjaga, misalkan saya punya, sama-sama tahu kok kamu ada kuda pendampingnya ya kan, saya ada kuda pendampingnya, mau tarung apa gimana, bahasa kerennya kayak gitu. Di ya kayak gitulah, misalkan orang udah punya kuda pendamping itu susah ditebak. Kalau misalkan kalau menggunakan bahasa batin ataupun bahasa kodam itu susah. Cuma ciri-ciri yang gampang dipahami ya seperti itu. Pertama, saya ulangi lagi ya, yang pertama itu kalau ngomong ataupun kalau melihat orang itu tatapannya tajam, dalam ya kan, seolah-olah itu masuk ke dalam bisa membaca ya kan apa yang dalam pikirannya. Jadi orang yang dilihat itu merasa ngeri ya kan, kalau bahasa kebumennya kayak gitu, ngeri banget ya kan tatapan. Jadi membuat orang yang dilihat itu jadi down ya, nunduk baik ya, kalau bahasa kebumennya enak kayak gitu ya. Terus yang kedua itu ya kayak gitu, kalau ngomong itu enak didengar. Orang misalkan orang lain ngasih tahu tadinya susah, ketika orang yang tingkat spiritualnya udah masuk ataupun bahasanya udah ada, omongannya bisa diterima dengan gampang ataupun dengan mudah. Apalagi kalau merintah, biasanya itu digunakan ketika orang-orang dalam masyarakat ya. Biasanya sih kalau udah punya kuda pendamping digunain ada waktu-waktu tertentu, misalkan ngerasa dirinya itu aduh ini kayaknya butuh nih, saya harus gunain, bahasa kerennya kayak gitu, bisa digunain. Karena orang sudah punya kuda pendamping ya bisa berkomunikasi sama kuda pendampingnya. Misalkan kita ngadepin orang yang galak ya kan, gunain baik kan, biar gampang nih orang nurut sama kita. Jadi kasarnya ya biar orangnya itu dijak ngomong, orang bahasa kebumennya itu nggak marah-marah lah ya kalau kita ketemu kita ya kan. Terus yang keempat ini emang butuh yang namanya pembelajaran ya. Saya juga masih belajar, itu bisa berkomunikasi lewat batinnya. Jadi hanya orang-orang tertentu ya biasanya ya yang udah belajar dalam bidang supernatural lah, angel temennya ngomong. Terus yang kelima ya seperti itu, sama-sama bisa ngerasain kehadiran dari masing-masing orang sudah punya ilmu. Misalkan ya saya bilang tadi bahasa gampangnya, saya punya kodam, sampean punya kodam ya kan, ngomong sama kodamnya masing-masing rebelut apa bahasa enaknya kayak gitu ya. Seperti itulah contoh orang-orang yang sudah mempunyai kodam pendamping. Apa kalian merasa seperti itu? Kalau emang kalian merasa ada salah satu ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ya, kalian mungkin butuh yang namanya tinggal nyari guru pembimbing supaya lebih bahasa orang kebumennya itu biar lebih ngembang lah, biar lebih mekar kayak kalau bahasa orang pun, kalau pohonnya itu biar cepat mekar ya kan. Jadi kayak gitu ya. Jadi itulah gambaran sedikit ya tentang pengetahuan saya tentang ciri-ciri orang yang udah mempunyai kodam pendamping ya kan. Jadi ini terjawab ya yang udah tanya ke saya lewat inbox saya, itu lewat Facebook saya. Bagi rekan-rekan yang mau nanya, silahkan tanya aja ke Facebook saya, masuk ke inbox saya, itu di Facebook saya namanya Bayu Segara. Silahkan tanya, kalau bisa dijawab ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya belajar lagi ya kan. Itu aja ya informasinya, untuk sekedar pengetahuan dan wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti ada kesalahan dari omongan saya. Yang baik ditiru, yang salah aja ditiru ya kan. Konek salah ditiru ya sampean jadinya melu-melu salah ya kan. Ojo lali ya kan, didukung channelnya Timbul 88 channel, klik subscribe ya biar berkembang terus dan bisa menjadi wawasan buat diri saya pribadi. Siapa ngerti bisa kanggo sampean bisa belajar ya kan. Cukup sekian pembahasan tentang bagaimana cara mengetahui diri kita ataupun
seseorang udah benar-benar kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.